Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu beberapa hari yang lalu beredar video Pak Tri Sutrisno ya. Kita tahu Pak Tri Sutrisno ini salah satu jenderal yang menurut saya gagah, ya kan. Terus mantan juga wapres. Wah, mencoreng namanya belakangan ini karena dia terjerumus oleh kelompok-kelompok pembenci, ya kan. Dan kali ini ada tanggapan dari Ketua Relawan Jokowi menanggapi Pak Tri Sutrisno seperti menampar wajah Prabowo. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook ya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Jadi kalau ditanyakan ke seluruh rakyat Indonesia, sikap seperti jenderal-jenderal ini menyatakan demikian, saya yakin 90% itu menuding tuh jenderal-jenderal. Kok begitu jadi jenderal ya? Banyak tanggapan negatif itu. Saya lihat di YouTube, wah sudah aki-aki, udah tua, udah bau tanah. Ini ngapain lagi Pak Tri seperti ini? Oh ya, ada Pak Tri ya, yang paling senior ya. Sayang sekali ya kalau Pak Tri dibawa-bawa. Ini masyarakat. Masyarakat mengatakan, ini bukan zamannya Orde Baru. Zaman Orde Baru itu, presiden bisa dipilih melalui MPR. Dipilih dan diberhentikan. Ini presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ya. Nah, apa urusannya dengan jenderal-jenderal ini? Nah, ini tanggapan ya. Jadi tanggapan kita jangan dibawa serius. Emang saya kelihatan serius Pak Kanji? Iya, kalau dibawa serius nggak selesai urusan. Karena ini lucu ya. Bawa enjoy aja. Iya. Coba lihat Pak Tri sudah ompong begitu, ya kan? Kita lihat ada tanda tangannya. Saya nggak yakin kok Pak Tri bisa kejeblos seperti ini. Orang yang saya hormati loh, wakil presiden itu, Mantan Panglima ABRI. mantan Panglima, jenderal yang terganteng pada waktu itu. Ya, saya yakin ya kayaknya Pak Tri ini dijerumuskan. Oh ya, dijerumuskan. Dijerumuskan oleh kelompok-kelompok ini. Bahaya ini. Saya kepengen anaknya harus nuntut. Saya juga anaknya juga nggak ikhlas ini diginiin, bapaknya diginiin. Saya yakin. Oh, anaknya Pak Tri, maksud Bro anaknya Norman. Pak Tri. Iya ya, kalau kita ingat Iya. anaknya Pak Tri itu ada dua yang jenderal juga, jenderal Angkatan Darat sama Belum jenderal mantunya. polisi. Belum lagi mantunya Pak Riamizar. Iya. Iya kan? Coba. Padahal kan Yang mengabdi ke negara, yang mengabdi kalau ke Pak pemerintah. Riamizar sudah pensiun oke lah. Iya. Tapi kan yang masih aktif kan anak-anaknya Pak Tri ini. Iya. Dan anak Pak Tri itu kalau nggak salah saya punya posisi strategis di Angkatan Darat sekarang. Dan Angkatan Darat itu di dalam konteks kepemimpinan nasional, presiden wakil presiden itu kan atasan mereka semuanya. Iya kan? Ini kan ada unsur Jadi gini, kalau saya bilang ada dua. insubordinasi nggak ini? Ada dua apa? Pak Tri ini dimanfaatin. Yang pertama nih. Dimanfaatin. Oleh kelompok ini, kelompoknya nggak suka. Nah, salah satu kan dimotori oleh Pak Fahrul Razi. Pak Fahrul Razi kan tetangga saya. Tetangga saya itu berjuang sama Pak Fahrul Razi itu waktu sama-sama membela Pak Jokowi. Dia di Bravo 5, saya di Pernusa. Oh, iya. Ya, saya udah ingatkan ke Mantan Menteri Agama ya kan? Iya, itu udah kita protes. Saya protes tuh di kalau nggak salah di iNews TV itu saya dipanggil tentang Pak Menteri Agama ini ngebelain FPI. Ternyata dia ngefans sama FPI. Sudah tahu bahwa ini kelompok ini ada kelompok yang sudah dilarang. Kok kenapa? Nah, kalau saya melihat ya, ini settingan. Apa misi Pak Fahrul Razi dan para jenderal-jenderal mantan ini untuk seperti yang tadi Bro Norman katakan menjerumuskan Pak Tri? Apa misinya kalau begitu? Analisa saya yang pertama tadi, ini jerumuskan. Ya, mungkin Pak Tri disodorkan begitu aja itu apa? Suruh tanda tangan tanpa dibaca lagi. Tapi kan Pak Tri belum pikun Bro Panjang. Bukan begitu, namanya orang tua. Masih bisa mencerna, Benar, ya kan? benar. Oh, ini nggak benar atau ini Benar. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan bahwa itu tamat riwayatnya Pak Tri. Tamat riwayatnya Pak Tri di mata masyarakat.
Oh, di mata masa. Nah, di mata pengagumnya, di mata para purnawirawan. Pak Tito orang dihormatin kok. Pak Jokowi sangat menghormati banget. Iya, 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 iya. Ya kan setiap ada acara Pak Tri selalu dipanggil. Kok kenapa jadi demikian? Nah, saya tidak berburuk sangka ya. Pak Tri tiba-tiba berubah. Ya mungkin ini dimanfaatin. Nah, kalau ini dimanfaatin, usut. Ini siapa nih janda-janda yang kurang ajar ini? Kategorinya udah kurang ajar. Kurang ajar. Saya anggap otak udang semua di sini. Tapi kalau otak udang itu kan, otak udang itu apa itu ya? Isinya busuk semua. Jadi kalau sudah otak busuk, semua busuk dianggapnya. Sayang sekali ya. Sayang. Ya. Padahal mereka di masa aktif. Waduh, kita hormatin ya tentara. Kan Kenapa? Saya ini anak kolong masalahnya. Oh. Saya berani. Ini nggak benar ini. Orang dihormati tiba-tiba justru Waduh. melakukan Di masa tuanya Pak Tri, tiba-tiba hanya sedikit masalahnya. Dia menandatanganin itu, ya kan, tidak konstitusi, suruh copot si Gibran. Ya sedangkan Gibran aja dipilih oleh rakyat Indonesia, itu masalahnya. Mimpi gitu ya. Sama saja mendenial ke hasil pemilu, hasil pilpres. Pilihan 58% penduduk hampir 100 juta loh itu Pak Kanjeng. Makanya. Jadi kalau saya melihat ada satu yang Kopassus lagi satu itu. Oh, kalau Pak Sumiako itu memang sudah lama. Ya, nah inilah kelompoknya. Antitesisnya Pak Jokowi. Betul. Jadi mereka ini kelompoknya Anies semua nih. Oh. Ya. Jadi kelompoknya Anies ini salah satu ini. Belum nanti kelompoknya Rapi Harun. Ada lagi kelompoknya tuh. Ya. Berarti ini masih konteksnya residu pilpres. Masih sakit hati. Lepas dari sakit hati, memang mereka nggak ada jalan lain, apalagi suasana sekarang ini kan korupsi diberantas habis. Ya kan uang korupsi itu yang namanya yang terlibat itu kan ngeluarin duit untuk mereka ini. Lu demo, lu bikin ulah, bikin apa? Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, Misinya apa? Merusak, bahkan meminta kepada Presiden Prabowo. begini misinya begini ya. Indonesia ini kan kayak gadis manis, gadis cantik di mata dunia. Ya. Semua ada di sini. Ya kan? Apalagi dengan sekarang ini krisis global ya. Indonesia itu salah satu yang dilirik. Dia punya kekayaan alamnya luar biasa. Ya kan? Nah, oleh karena itu orang luar berkepentingan. Melalui apa? Ya, kelompok-kelompok ini tadi nih. Nah, kelompok-kelompok ini yang mana? Inilah ya yang di kelompoknya si Anies ini. Jadi kelompoknya Anies ini yang agama kemarin itu kelompok Anies itu. Itu banyak orang PKS itu, saya tahu benar itu. Ya. Kayak kelompoknya si Egy. Egy itu pernah saya... Egy Sujana maksudnya? Iya, pernah saya cabut ini saya, karena udah tua dia. Saya laporkan ke Barreskrim. Datang ke Barreskrim ke rumah saya, Pak Noran perlu dilanjut nggak si Egy ini? Saya bilang, janganlah, ini kasihan ini. Udah tua dia nih. Kalau waktu itu kasus menghina Pancasila itu. Katakan lanjut, berarti diproses terus itu? Proses itu, nggak main-main. Diproses. Datang, wallah tuh datang dari Barreskrim ke rumah saya. Saya cabut. Oh, Bapak ini bijaksana dia. Enggak, saya cabut. Kasihan. Napasnya udah nggak mengap itu orang. Ya, Egy itu Dia sakit-sakitan ya? sakit-sakitan. Ya, seminggu aja dia ditahanan, nangis bombay di situ. Ah? Nangis bombay. Serius bro? Iya. Ini orang ini nyalinya kecil kalau dia ditahanan. Padahal kalau dia lagi apa di panggung gitu ya, di podium, wah kesannya seperti singa podium gitu ya, Oh, kan? iya. Berani, tegas, keras ya Memang kan? begitu. Ternyata ketika ditahan di sel, Nangis bombay. dalam pemeriksaan nangis bombay. Nangis bombay. Saya kenal dia. Senior saya dia tuh. Nah, sikap Pernusa sebagai relawannya Pak Jokowi ya kan, dengan Relawannya Pak Jokowi, relawannya Pak Prabowo. Prabowo sekarang. apa
yang akan disikapi oleh Pernusa? Apakah akan melakukan juga semacam petisi tandingan, ya kan, untuk juga meminta Presiden Prabowo untuk tidak usah menggubris, ya, apakah gugatan mereka atau permintaan mereka atau seperti apa? Ya. Saya nggak mau mengeruhkan suasana. Sudah banyak kok yang melakukan itu. Ya sudah, kita nggak usah gitu-gitu. Kita udah tahu. Kalau Pak Jokowi digituin, kita udah tahu. Dari zamannya Gubernur juga Pak Jokowi diperlakukan seperti itu. Ya, kita diam. Tapi diam itu bukan berarti tidak ngelawan. Diam bukan berarti setuju. Iya. Oh. Ya. Jadi apa perlakuan adu domba dengan matahari kembar lah. Ya kan? Ada lagi sekarang itu si Gibran lagi diusut lagi nih, apa ijazahnya. SD, SMP, SMA. Gibran itu konstitusi loh. Udah melalui tahapan-tahapan. Melalui pemilihan pilpres langsung rakyat yang memilih. Sebenarnya tujuannya ingin mendowngrade, merusak reputasi Gibran sebagai orang muda yang boleh dikatakan sebagai calon pemimpin nasional di masa mendatang, ya, gitu ya Pak Kanjeng ya. Tetapi kalau tujuannya mendowngrade, Belanda masih jauh, pilpres juga masih 5 tahun lagi. Iya, ini kesalahan mereka tuh di situ. Padahal kan apa sih yang diperbuat oleh Gibran sebagai wapres saat ini? Kan nggak ada juga manut pada presiden, perintah-perintah presiden, ya kan? Banyak belajar sebagai orang muda, ya kan, menghormati orang tua, banyak minta pendapat ke orang tua. Di mana unsur-unsurnya sehingga para jenderal mantan ini, ya kan, kemudian, Bukan jenderal aja, Bung. ya anggaplah Yang lain juga. Yang mereka juga kan dari Pak Tri, Iya. Pak Rozi dan seterusnya, ya kan. Kan itu petinggi-petinggi dulunya di Iya. era mereka. Iya. Nah, apa sih kesalahan Gibran kepada orang tua ini menurut Bro Norman? Kesalahan apa yang dilakukan Begini, Gibran? kalau Anda cari itu nggak ketemu. Jadi karena mereka itu otaknya otak udang. Sadis juga omongannya Iya. Bro Kanjeng ini. Bener. Nggak usah. Jadi apa mau kita lakukan, kita nggak mempan orang-orang ginian nih. Kan hati ya, persoalan hati ya. Memang mereka ciptakan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh pemerintah, mereka nggak suka. Catat tuh. Apa dari kelompoknya jenderal ini, ada kelompok ini, kelompoknya Egy, kelompoknya siapa lagi itu? Roy Suryo, kelompoknya si Harun, Raffi Harun. Raffi Harun. Oh. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo, ya kan? Sebaiknya kayak apa itu nggak akan mereka akui itu catat. Seperti itulah. Makanya saya bilang otak udang. Ya, jadi Tapi kan membuat gaduh aja. nah oleh karena itu saran saya, Sehingga anak-anak muda makin antipati nanti. ya saran saya kepada Bapak Presiden ini Prabowo tegaslah. Artinya stabilitas politik ini perlu diperhatikan. Kalau kita ribut begitu, kapan kita ngebangunnya? Kapan kita ini? Diganggu terus. Ada ketegasan. Nah, saya alhamdulillah Pak Jokowi punya ketegasan kemarin ini. Dia undang pengacara. Oh, yang terkait dengan disinformasi dan fitnah soal ijazah palsu. Ya, soal yang lain juga. Ini kalau minggu ini berhasil, uji cobanya di situ. Iya, tapi sampai sekarang belum ada laporan. Nah, kita tunggu gugatan aja. dari tim hukumnya Ya. Pak Jokowi ke Jadi kepolisian. saya melihat ya seolah-olah pembiaran. Kalau saya lihat ini ya, pembiaran, polisi ngebiarin, ya BIN, Bais ngebiarin, kok dibikin seperti ini. Ada lagi ribut misalnya antara Habib Rizik dengan kelompok lain. Ada apa ini? Ini perlu kita pertanyakan ini. Ya, jadi ini salah satu kalau yang namanya jenderal sebagian ya. Ya kita jangan fokus ke jenderal. Ini salah udah kita Tapi anggap kan salah. justru ini menjadi perhatian publik maksudnya Bro Norman, karena
ini yang melakukan bukan orang biasa. Betul. Bukan pensiunan kolonel. Benar. Mereka tuh pensiunan jenderal bintang 4. Benar. Bahkan beberapa tuh mantan kepala staf Ya, angkatan. artinya mereka tidak menghargai lagi Iya jenderalnya. kan? Nah, Itu aja. kalau yang melakukan tuh hanya orang biasa, kita juga nggak perlu tanggapin, Betul. Mbak. Betul. Ya toh, walaupun saat ini mereka nggak ada bedanya dengan kita, rakyat biasa kok. Biasa sama kita Mereka sama. nggak punya pasukan, mereka nggak boleh pegang senjata dan seterusnya. Orang purna lah, orang pensiunan gitu. Iya. Bro Norman tidak melihat petisi atau gugatan dirajukan oleh para jenderal mantan ini karena Mas Gibran tanda kutip sudah nyuri start, seolah-olah Mas Gibran 2029 akan ikut kontestasi apakah sebagai wapres lagi atau mungkin Belum tentu juga. jadi capres kan Belum gitu. tentu juga. Kan Mas Gibran nggak berpartai saat ini. Kenapa dikhawatirkan? Loh bagaimana? Justru dia nggak berpartai jadi lirik orang kok. Kemarin ini Mas Gibran jadi wapres. PDI minta. Anies minta. Ini beneran ini? Bener, minta Gibran jadi Anies jadi minta Gibran. Gibran. Wah, ini informasi baru nih. Loh, enggak bacanya ketinggalan. Iya makanya. Karena kan istilahnya ibarat air dan minyak itu, Iya. Bro Kanjeng. Nggak mungkin Anies mau 2024 kemarin. Anies berapa kali awalnya datang ke ikut rumah mengajak Gibran di Solo. Minta untuk jadi wakilnya. Gak mau Gibran. Karena Gibran itu ikonnya anak muda. Ya. Bukan anaknya Jokowi, anak muda. Kalau pengakuan orang kepercayaan Prabowo, tangan kanannya Pak Prabowo waktu itu Sufmi Dasko, ya kan, yang kita lihat di video salah satu wawancara dengan media terkait dengan itu, bahkan Pak Prabowo tuh sampai 5 kali minta Itu. ke Pak Jokowi. Jeli Pak. 5 kali Iya. dengan jawaban yang sama. Baru jawaban yang kelima, ya udah Pak, kalau memang itu yang menurutnya yang bagus, tanya aja anaknya. Itu jawaban terakhir. Jawab 4 kali jawabannya menurut Dasko, ya kan? Pikir-pikir dulu apa iya, masa nggak ada calon yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, lantas salahnya apa Mas Gibran Nah ini? inilah yang saya katakan tadi. Ini kan emas. Aha, Ini barang bagus. barang bagus ya, iya. Gibran ini barang bagus. Jadi kalau namanya emas dilempar di comberan tetap emas. Karatnya nggak akan hilang. Itu Gibran. Sekarang belum mau bergerak, belum. Tapi dia ikonnya anak muda. Yakin nih bro. Yakin lah. Ke depan. Kita ngeliat ke depan, bukan ngeliat ini. Kalau kita semua sudah mau membawa tanah lah ya, apalagi jadi jenderal ini semua ini. Udah bawa tanah semua lah. Nggak usah aneh-aneh lah. Iya kan? Nah, Apalagi Pak Tri sudah mau 90 ya? Atau udah 90 saya nggak tahu. iya. Jadi udah kalau saya lihat Pak Tri ini, kalau memang betul dia sadar menandatanganin itu, dia tahu persoalannya, masuk kotak saya anggap. Apa konsekuensi masuk kotak gitu menurut Bro Kanjeng? Tidak dihargai lagi. Oleh masyarakat. Rakyat. Ya, tapi kalau seandainya saya minta pengakuan dari Pak Tri, benar dia menandatangani kenapa? Karena dipaksa atau karena dia tidak tahu? Harus anaknya tanya. Oh, jadi sarannya Bro Kanjeng Iya. untuk mengklarifikasi Iya. apa yang sudah beredar 2 hari ini. Saya yakin anaknya juga nggak setuju itu. Anak-anaknya Pak Tri yang sekarang masih aktif di kemiliteran di TNI Iya. harus bertanya ke ayahnya. Iya. Pak, ini benar Bapak sadar tanda Iya. tangan ini gitu? Iya. Oh. Kalau seandainya ya saya tanda tangan aja, Ah. ya kan saya nggak tahu apa isinya, usut gitu, kelompok gitu, mencelakakan TNI, menjelekan ABRI akhirnya, menjelekan TNI, gara-gara ulas berapa segelintir orang ini. Iya. Paham ya yang saya maksud ya? Karena anaknya Pak Tri masih aktif dan petinggi juga di Angkatan Jenderal Darat. juga anaknya. Ya, kalau nggak salah udah bintang Pak 3. Arya Gudu itu panglima tuh. Iya, mantunya Pak Tri ya kan. Mantunya orang Lampung itu. Pasti nggak suka bapaknya digituin. Saya yakin ya. Nah makanya saya setengah nggak percaya gitu ya kok Pak Tri. Dan sekarang tahu jadi Pak Tri itu lagi dihujat orang sekarang ini. Di mana-mana dihujat. Itu kayaknya konyol juga ya petisi Tadi. itu ya. Kalau misalnya yang lain Ditongolin oke, fotonya Pak Tri yang ompong gitu. Dan waduh kasihan. Ini suara dari rakyat loh ini. harusnya demi menjaga marwah para jenderal atau mantan jenderal ini ya toh,
Pak Prabowo harusnya agak sedikit bersikap tegas ini. Ini sudah merusak marwah para pensiunan TNI. Betul. Jadi kalau saya lihat Pak Prabowo ini, saya minta ketegasannya ya. Jadi saya sebagai relawannya Pak Jokowi dan Tulen sekarang menjadi relawannya Pak Prabowo. Ya kan, saya tetap backup Pak Prabowo, organisasi kami. Tapi kami minta ketegasan. Bapak kerjanya sudah bagus. Ya, korupsi. Apalagi itu. Udah banyak yang dia ini tempuh ini segala macam. Pangan. Masalah stabilitas politik ini harus perlu dibenahi. Entah bagaimana caranya. Jangan sampai ada menghina orang seenaknya. Mencaci maki mantan presiden digituin coba. Untung kita ketemu Bapak Jokowi yang orang yang sabar. Saya aja yang relawannya itu nggak tahan. Kalau membaca nggak tahan, nggak kuat gitu. Ini yang kena sasaran tuh sabar. Nah saya kepengen tuh Pak Prabowo punya sikap. Ya kan, tetap kami mendampingi Pak Prabowo. Ya, kenapa? Karena kami anggap sudah sehati sama kita semua. Tapi orang-orang seperti ini orang nggak banyak ini. Kelompoknya tidak banyak. Tapi bikin gatel. Ria kan bikin gatel. Ria kan. Iya benar kan? Benar. Iya kan? Dan itu nyanyinya juga lebih tinggi. Iya. Dan dia berani bayar orang. Membuat kebisingan publik di sosial media. Betul. Kemudian terjadi lagi polarisasi. Betul. Gitu. Nah sekarang lagi ramai lagi masalah tentang preman. Iya kan? Si Hercules digituin segala macam. Saya lebih menghargai Hercules kok kemarin. Tegas ya. Itu saya hormat sama beliau. Saya terkenal Hercules. Nah, sebelum kita bercerita tentang bagaimana dukungan Grip Jaya Hercules ini ke Pak Jokowi, begini, Bro Norman, Pak Fahru Razi itu kan dulu di Bravo 5 ya, waktu Pilpres 2000. Ketua Bravo ya kan? Artinya orang yang dulu juga mendukung Pak Jokowi. Ya. Sebagai apresiasi 2019 kan beliau dikasih posisi Menteri Agama. Tapi kemudian kawan ini bikin blunder juga, diganti sama Pak Jokowi. Menurut Bro Norman, apa karena ini Pak Fahru ini sakit hati dan kemudian menjadi oposisi terhadap Pak Jokowi dan keluarga? Iya, salah satu. Ya kenapa Gibran kok dibawa-bawa kan? Ya, salah satu. Sakit hatinya dengan Pak Jokowi ya? Sebenarnya cari panggung. Sebenarnya Pak Roji ini udah tua cari panggung lagi lah. Buat apa cari panggung? Ya udahlah, pokoknya jangan sampai gue dilupain lah. Ayo Roji masih eksis. Ya saya kenal Pak Roji itu tetangga saya kok. Ya tapi kan banyak acara untuk mencari panggung ya kan, untuk eksis. Karena kan kemarin ini yang jada-jada Pak Roji yang istilahnya koordinatornya ya. Iya, jangan-jangan dia yang setting ini. Pak Roji ini. Saya tahu kok. Bravo 5 itu sepanduk dan segala macam itu ngambil dari saya semua kok. Sekjennya itu Mayor Jenderal siapa almarhum gitu. Ke rumah saya kan tetanggaan kita. Menurut Bro Norman, Purnaweran ini kan punya organisasi kalau nggak salah namanya Pepabri. Pepabri, ya kan? Ada veteran juga ada. Ketuanya, Legion veteran. Ketuanya kalau nggak salah kalau Pepabri ini kan Pak Agung Gumelar. Ya. Pepabri perlu membuat statement nggak? Nggak usah. Tambah keruh suasananya. Tambah keruh. Oh. Saya yakin Pepabri itu menyesali sikapnya Pak Tri. Orang yang kita hormati, kok bisa kejeblos, kok bisa kegiring seperti itu. Ya kan? Kalau ini benar, malu-maluin dia masuk kotak lah udah. Udah masa tua, namanya udah bagus, tiba-tiba ada kasus ini, masuk kotak. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan kembali. Mudah-mudahan ada pernyataan. Saya yakin mungkin ada pernyataan ya dalam waktu dekat ini, dari keluarganya atau dari siapa. Ya kan? Pak Tri kan orang ngerti organisasi, ngerti masalah konstitusi, orang Pancasila. Bukan hanya Pak Tri, Bro Norman. Saya pikir mereka itu semuanya
orang-orang yang sudah khatam masalah kenegaraan kebangsaan. Apalagi kan itu yang kita lihat kan itu. Iya kan, apalagi masalah hukum tata negara, bahwa sistem pemilihan presiden langsung, presiden dan wakil presiden itu satu paket. Mereka menganggap bahwa sekarang ini masih zaman Orde Baru. Mereka dipilih bukan oleh MPR, tapi oleh rakyat secara langsung, one man one vote. Apa urusannya Jadi mereka kayak- mendesak Prabowo, Presiden Prabowo untuk memecat Gibran sebagai wapres? Makanya tadi saya bilang ini lucu. Kalau nggak boleh dibilang naif gitu loh. Jadi kalau saya melihat orang-orang ini nggak siap menghadapi perkembangan Indonesia. Undang-undang dasar aja udah berapa kali berubah kok. Mereka tetap aja ngotot zaman 45. Ini masalahnya itu. Ya kan? Kembali kepada MPR lagi dan segala macam. Dia tidak tahu bahwa zamannya sekarang ini pemilihan langsung. Kalau mau jadi presiden siapapun dia, mau dari TNI, mau dari sipil, langsung aja. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, silakan taruh. Mekanisme yang diizinkan oleh tata negara kita ya, untuk mengimpis entah presiden, wakil presiden atau dua-duanya dalam satu paket. Kalau ada kesalahan ya. Kalau ada pelanggaran konstitusi, tunjukin ke rakyat Betul. mana pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Wapres Gibran. Betul. Itu baru paten, bukan begitu, Bro Numan? Iya. Menurut Bro Numan ada nggak sih pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Wapres Gibran? Enggak ada. Nggak ada. Oh, perjalanan juga belum ada setelah 1 tahun. Jadi dicari-cari, cari inilah, cari apa? Panggung. Cari panggung, jangan enggak nih, gue masih ngelawan nih. Digaruk-garuk yang nggak gatel ya. Ntar jadi terluka tuh. Pokoknya yang penting gue perhatiin. Oh. Gue masih ngelawan nih. Tapi kan jadi heboh. Kenapa? Karena menyandang jenderal. Ini persoalannya itu. Iya. Kalau Kecuali seperti kita ya, orang biasa ya ini kan. nggak jenderal pengaruh. loh. Bintang 3. Bintang 4. Bintang 4 ada wakil presiden lagi di situ. Wah, itu menampar Pak Prabowo itu. Karena Pak Prabowo adalah juga seorang jenderal. Jenderal. Kok jadi begini? Jadi ketahuan bahwa para jenderal ini nggak kompak ternyata di negeri ini. Mantan jenderal. Mantan iya, nggak kompak. Realitanya kan begitu. Ternyata Tapi saya sepakat dengan apa pernyataan Bro Norman tadi. Mereka dengan sikap ini ya sama aja tidak menghargai Pak Prabowo yang sesama jenderal juga. Iya. Kan begitu. Kalau mereka menghargai Pak Prabowo, ya kan? Nggak Nggak perlu ada statement seperti ini. bangga dong seharusnya. Iya. Seharusnya bangga. Udah tuh menyarankan kepada Pak Prabowo, hati-hati. Emang lu siapa? Si Parul Roji itu menyarankan. Emang siapa? Ada tuh di pidatonya saya lihat itu. Apa nih maksudnya Parul Roji ini seperti ini? Mungkin mereka khilaf barangkali ya. Apa? Mereka khilaf barangkali. Ya saya masih mencoba untuk mencari Kalau khilaf hal-hal itu yang ya. positif apa sih sebenarnya? Ya orang khilaf kan namanya manusia kan biasa. Sudah kehilangan akal mereka. Kehilangan akal sehat. Maksudnya. Gak sehat. Jadi saya bilang itu otak udang. Catat otak udang. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.